sini. Kali ini kita akan membahas tentang sumber bunyi pada dawai. Ya. Betulnya sumber bunyi itu di materi untuk SMA terbagi dua ya. Ada dua yang dibahas, yaitu senar atau dawai dan pipa organ. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dawainya dulu ya. Di sumber bunyi nanti ada dua yang dibahas. Yang pertama ada dawai, yang kedua ada pipa organa. Nah, untuk channel kali ini untuk konten kali ini kita akan membahas tentang sumber bunyi dawai atau senar gitu. Oke, langsung saja kita ke ilustrasi dan pembahasan berikut ini. Nah, ini dia sebetulnya pada dawai itu atau pada senar gitar, gelombang yang terjadi adalah gelombang stasioner ujung terikat. Karena dawai gitar atau senar gitar itu kan kedua ujungnya diikat ya, baik di pangkalnya atau di ujungnya, keduanya diikat. Sehingga ketika digetarkan senarnya itu terjadilah gelombang stasioner ujung terikat. Seperti ini polanya. Jadi ada gelombang datang dan gelombang pantul bersatu ya. Jadi kalau digerakin lambat tuh kelihatannya seperti ini. Ini adalah gelombang yang terjadi pada saat senar gitar itu dipetik atau digetarkan. Ya. Jadi di sana terjadi gelombang stasioner ujung terikat. Nah, itu untuk prinsip dasarnya ya, harus kita ingat bahwa gelombang yang terjadi pada senar gitar itu gelombang stasioner ujung terikat. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, ke pembahasan tingkatan nadanya. Nah, ini dia pola nada dasar untuk dawai ya. Jadi ketika nada dasar terjadi, di sana perut dan simpulnya gitu kan. Di gelombang stasioner itu ada perut dan simpul. Di sini ada gambar yang menggelembung di tengah ya. Dan di kedua ujungnya itu diikat. Nah, berarti ikatan yang sebelah kiri itu simpul, ikatan yang sebelah kanan juga simpul. Jadi untuk nada dasar pada dawai ini itu terjadi pada satu perut ya. Perutnya ada satu ya, menggelembung di tengah, dan ada dua simpul kiri dan kanan. Jadi untuk nada dasar pada dawai itu terjadi satu perut dua simpul atau dua simpul satu perut ya, sama aja. Kemudian kita lihat panjangnya ya, panjang dari ujung kiri ke ujung kanan itu L, tuh di bawah ya ada L. Nah, itu panjangnya sebanyak setengah lambda. Jadi di atas ada tulisan setengah lambda. Kan satu lambda itu satu gunung dan satu lembah. Nah, ini hanya tercipta satu gunung saja, atau hanya tercipta satu lembah saja. Nah, ini kan gelombang stasioner, jadi gabungan. Ada gunungnya, ada lembahnya. Nah, gunung dan lembah ini bersatu. Nah, satu gunung itu setengah lambda, atau satu lembah juga setengah lambda. Jadi untuk pola nada dasar pada dawai itu terjadi hanya satu gunung saja, tetapi ada dua simpul di kiri kanannya. Nah, jadi nanti kalau di soal ditanya berapa jumlah perut dan simpul yang terjadi pada pola nada dasar pada dawai, yaitu jawabannya adalah satu perut dan dua simpul ya. Sudah jelas tuh di atas ditulis tuh satu perut dan dua simpul, dan di gambarnya juga sudah jelas ya. Yang menggelembungnya hanya satu dan simpulnya ada dua di kiri dan di kanan, ujung kiri dan ujung kanan. Oke, kita ke persamaannya ya. Di sana tertulis di berwarna merah itu ya, L sama dengan setengah lambda. Nah, itu maksudnya adalah panjang gambar ini dari ujung kiri ke ujung kanan itu panjangnya setengah lambda. Jadi L setengah lambda, atau lambda sama dengan 2L. Ya kan? Kalau L sama dengan setengah lambda, berarti lambdanya 2 kali L kan, dibalik itu rumusnya. Nah, jika kita padukan dengan rumus frekuensi, bahwa rumus frekuensi kan
sama dengan V per lambda. Dari rumus kecepatan itu kan lambda kali F. Jadi kalau frekuensi V per lambda yang gitu. Nah, kalau F itu V per lambda ya, berarti kan kita tinggal masukkan ke rumus frekuensi nada dasarnya di F0. Nah, F0 itu berarti frekuensi nada dasar. F-nya frekuensi, 0-nya nada dasar maksudnya itu ya. Nah, itu sama dengan V per lambda. Nah, karena lambdanya itu 2L, maka lambdanya diganti dengan 2L. Jadi yang tadinya V per lambda menjadi V per 2L gitu. Atau F0 frekuensi nada dasar sama dengan pi-nya diganti dengan rumus percobaan Milde ya. Pi-nya kan sama dengan akar F per mu. Jadi pi per 2L menjadi sama dengan 1 per 2L akar F per mu. Jadi akar F per mu itu muncul sebagai pengganti dari V ya, gitu. Itu. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung frekuensi nada dasar pada dawai. Dihafalin aja ya. Keterangannya juga sudah jelas di sana. F itu tegangan dawai ya, kemudian mu massa persatuan panjang ya. Kemudian L-nya itu panjang dawai ya. Kemudian F0-nya itu frekuensi nada dasar. Udah jelas ya keterangannya di sana. Atau nanti tergantung diketahui di soalnya ya. Jadi V itu bisa akar F per mu, bisa akar F kali L per M ya. Kalau diketahui panjangnya dan masanya, jadi nanti pakai pi-nya pakai akar F kali L per M. Kalau ditanya mu-nya atau diketahui mu-nya di soal, pakai rumus ini ya gitu. Tergantung soalnya aja nanti ya, kita lihat. Oke, kita ke nada berikutnya ya. Nah, ini dia nada berikutnya, itu frekuensi nada atas pertama. Untuk frekuensi nada atas pertama, jumlah perut dan simpulnya itu tinggal ditambah satu-satu ya dari frekuensi nada dasar. Kalau tadi di frekuensi nada dasar jumlah perutnya itu 1, sekarang di frekuensi nada atas pertama jumlah perutnya jadi 2. Oh, lihat yang menggelembungnya jadi 2. Dan jumlah simpulnya juga nambah 1, jadi 3. Jadi untuk frekuensi nada atas pertama, jumlah perutnya 2, jumlah simpulnya 3. Atau jumlah simpulnya 3, jumlah perutnya 2. Jadi kalau di soal nanti ditanyakan berapa jumlah perut dan simpul untuk frekuensi nada atas pertama, itu jumlah perutnya 2, jumlah simpulnya 3. Ya, itu simpulnya kan 3 ya. Ujung kiri 1, ujung kanan 1, di tengah ada 1 kan gitu. Menggelembungnya 2 ya. Jadi perutnya 2, simpulnya 3. Nah, kemudian untuk persamaannya ya sama saja, kita tinggal memasukkan nilai lambdanya saja. Nah, untuk frekuensi nada atas pertama di sini hanya terjadi 1 lambda. Jadi kalau tadi setengah lambda frekuensi nada dasar, untuk nada atas pertama lambdanya 1 ya. Kalau tadi kan hanya 1 gunung saja atau 1 lembah saja nada dasarnya. Untuk nada atas pertama 1 gunung dan 1 lembah. Sehingga panjang lintasan untuk frekuensi nada atas pertama itu dari ujung kiri ke ujung kanan itu 1 lambda, 1 gunung dan 1 lembah. Makanya lambdanya itu sama dengan L atau L-nya sama dengan lambda. Sehingga dari rumus frekuensi V per L ya, atau V per lambda ya, lambdanya hanya diganti dengan L karena lambdanya sama dengan L gitu. Jadi F1 frekuensi nada atas pertama sama dengan V per L. Itu rumusnya. Jadi L-nya sebagai pengganti lambda. Atau frekuensinya sama dengan 1 per L akar F per mu. Jadi akar F per mu itu sebagai pengganti V-nya ya, pengganti kecepatannya gitu. Jadi ini mudah kalau sudah 2 pola nada seperti ini, nanti nada berikutnya akan kelihatan ya. Karena setelah nada dasar ke nada atas pertama itu hanya bertambah 1 gunung atau hanya bertambah 1 lembah gitu ya.
Jadi nanti untuk nada atas kedua pastinya gunungnya nambah satu dan simpulnya nambah satu gitu. Oke, kita lihat ke persamaan frekuensi nada atas yang kedua. Nah, di sini bisa kelihatan untuk pola berikutnya kan bertambahnya satu perut dan bertambahnya satu simpul. Kalau tadi di nada atas pertama perutnya 2, sekarang di nada atas kedua perutnya 3. Simpulnya juga nambah satu. Kalau tadi simpulnya 3, sekarang simpulnya 4. Nah, gitu. Jadi kalau di soal ditanyakan berapa jumlah perut dan simpul pada frekuensi nada atas kedua, yaitu 3 perut dan 4 simpul, atau 4 simpul dan 3 perut. Nah, di sana panjang lintasannya adalah 1,5 lambda, ya, karena hanya bertambah satu gunung saja dan hanya bertambah satu lembah saja. Jadi kelihatan polanya kalau sudah 3 seperti ini. Tadi yang pertama itu setengah lambda L-nya panjangnya. Yang kedua tadi L-nya lambda. Sekarang yang ketiga 1,5 lambda. Jadi kelipatannya sudah kelihatan, setengah, 1,5 gitu. Berarti nanti untuk berikutnya 2 untuk frekuensi nada atas ketiga, nada atas keempat 2,5 gitu. Pokoknya kelipatan setengah ya, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Oke, tinggal menghafal seperti itu saja untuk frekuensi nada atas yang setelah ini gitu ya. Frekuensi nada atas yang ketiga nanti. Nah, sekarang frekuensi nada atas yang kedua ya seperti ini ya. Pada gambar di atas terjadi 1,5 gelombang ya, 1,5 gelombang atau 3/2 gitu ya. Sehingga panjang dawai sama dengan panjang 3/2 gelombang. Jadi L-nya sama dengan 3/2 lambda. Ya, sehingga nanti untuk persamaan frekuensinya, kalau di frekuensi nada dasar tadi F-nya itu kan Pi/2L. Kemudian untuk nada atas pertama Pi/L. Nah, sekarang untuk nada atas kedua 3Pi/2L. Jadi kelihatan polanya kan. Polanya tadi 1/2, 2/2, sekarang 3/2. Nah, gitu. Jadi frekuensi nada atas kedua persamaannya 3Pi/2L. Atau F0 itu sebetulnya bukan F0, F2 ya. Jadi F2 3Pi/2L atau F2 sama dengan 3/2L akar E/mu. Jadi Pi-nya sudah diganti dengan akar E/mu. Gitu. Nah, untuk frekuensi nada atas selanjutnya ya tidak usah dibahas ya, karena di sini sudah terlihat polanya ya, dari mulai frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua, itu udah kelihatan polanya ya. Polanya itu ya 1/2, 2/2, 3/2, pasti selanjutnya 4/2 kan gitu ya. Nanti untuk frekuensi nada atas selanjutnya atau frekuensi nada atas ketiga pastinya 4Pi/2L ya. Udah kelihatan kelipatannya gitu ya. Sehingga cukup 3 contoh saja untuk, dan seterusnya lihat pola yang sebelumnya gitu ya. Oke, coba kita perbandingkan ya dari persamaan yang dasar sampai persamaan frekuensi nada atas kedua dan selanjutnya ya. Kita lihat polanya sehingga untuk selanjutnya tinggal ngikutin aja. Nah, kita lihat ya, di sini ada F0 berbanding F1 berbanding F2 sama dengan, nah untuk F0 kan rumusnya Pi/2L. Untuk F1 rumusnya Pi/L, untuk F2 rumus 3Pi/2L. Jadi kelihatan polanya ya. Kalau penyebutnya itu 2, 2, 2 kan, pembilangnya itu kan 1, 2, 3. Jadi 1/2, selanjutnya 2/2, nggak ditulis 2/2 kan habis, 2 dibagi 2. Selanjutnya 3/2. Nah, selanjutnya lagi nanti pasti 4/2. Jadi kalau dilihat perbandingannya antara F0 berbanding F1 berbanding F2 itu sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3. Nah, gitu. Jadi kalau di soal itu diketahui frekuensi nada dasarnya 100 misalkan ya, berarti frekuensi nada atas pertamanya sudah pasti 200. Frekuensi nada atas keduanya
udah pasti 300. Nah itu kalau diketahui di soal frekuensi nada dasar secara langsung ya. Tapi kalau diketahui di soal kecepatannya, panjangnya, nah gitu, berarti harus pakai persamaan di masing-masing frekuensinya, gitu. Paham nggak? Jadi nggak usah dengerin kata-kata Bapak, makin ribet mungkin kalau tidak sejalan pikiran gitu ya. Kalian lihat rumusnya aja, ini sudah jelas ya. Kalian baca rumusnya sudah sangat jelas, dan Bapak rasa ini materi yang mudah ya untuk dipahami. Oke, itu ya persamaan-persamaan untuk sumber bunyi pada senar atau dawai ya. Jadi ada persamaan frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas, ke-1, ke-2, ke-3 dan selanjutnya. Oke, kita hanya bisa menjelaskan 3 pola saja ya, karena kalau dijelaskan semuanya ya nggak ada ujungnya kan. Nah, tapi dari 3 pola ini kalian atau kita bisa menentukan pola frekuensi yang selanjutnya gitu. Nah itu ya, segitu aja penjelasannya ya. Diperpanjang juga nggak akan habis-habis ya, malah nanti jadi ruwet pemikirannya. Oke, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian mudah memahaminya dan kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal tentang sumber bunyi pada dawai ini. Oke, baik, kita sekarang akan coba gunakan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari barusan terhadap soalnya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Jika sebuah dawai digetarkan sampai timbul nada atas kedua, maka akan terjadi, ini menanyakan berapa perut dan simpul yang terjadi ya. Tadi sudah kita pelajari, lihat aja ya gambar yang tadi untuk frekuensi nada atas kedua ya. Untuk nada atas kedua berapa perut dan simpul yang terjadi, kita lihat ya. Yang tadi nada atas kedua mana sih tadi. Nah ini dia gambar gelombang stasioner yang terjadi pada dawai nada atas kedua ya. Jadi pada frekuensi nada atas kedua, lihat gambarnya itu, perutnya ada berapa? Perutnya ada 3 ya, simpulnya ada 4. Nah, gitu ya. Ini F2 kan ya, frekuensi nada atas kedua. Gambarnya gelombang stasioner yang terjadi di sini membuat menimbulkan berapa perut dan simpul yang terjadi. Yang ternyata lihat gambarnya, perutnya ada 3, simpulnya ada 4. Berarti jawabannya yang mana ini? Perut 3, simpul 4, yang D ya. 3 perut dan 4 simpul. Ini masih mudah ya untuk soal yang pertama. Kita ke soal berikutnya. Ini ya soalnya. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan oleh sebuah dawai adalah 200 Hz. Maka nada atas kedua yang dihasilkan mempunyai ini kan masih mudah juga ya. Rumus yang tadi yang perbandingan frekuensi nada dasar berbanding frekuensi nada atas 1 berbanding frekuensi nada atas 2. Di F0 berbanding F1 berbanding F2 itu kan 1 berbanding 2 berbanding 3. Kalau diketahui dengan jelas di soalnya frekuensi nada dasarnya 200 Hz, berarti frekuensi nada atas pertamanya ya kelipatannya 200, terusnya 400, seterusnya 600 gitu ya. Jadi kalau frekuensi nada dasarnya 200, berarti frekuensi nada atas pertamanya 400, kan 1 berbanding 2 berbanding 3, berarti frekuensi nada atas keduanya 600 kan gitu. Di sini ingat perbandingan frekuensi pada dawai nada dasar berbanding nada atas pertama berbanding nada atas kedua adalah F0 berbanding F1 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3. Maka nada atas keduanya itu 3 kali nada dasarnya. Jadi kalau nada dasarnya 200, nada atas keduanya dikalikan 3 ya. 200 kali 3 adalah 600. Ini sangat mudah ya. Jadi kalau kita sudah paham ya, mungkin 1-2 detik lah untuk mengerjakan soal ini. Itu kalau kamu sudah memiliki jam terbang dan kamu sudah beberapa kali mengerjakan soal-soal mengenai ini ya. Insya Allah kalau memang kita menguasai dan bisa ya memang tidak lama ya. Ya lama itu karena kita belum tahu jalannya. Oke,
Kita ke soal berikutnya. Ini dia soal berikutnya ya. Kita baca. Frekuensi nada dasar sebuah dawai sepanjang L adalah 120 Hz. Ya. Jadi frekuensi nada dasarnya 120 Hz. F0-nya sama dengan 120 Hz. Jika dawai diperpendek menjadi seperempat L, tadinya panjang, sepanjang L, kemudian diperpendek menjadi seperempatnya, nah gitu. Maka frekuensi nada dasarnya menjadi berapa? Nah gitu ya. Oke, ini tinggal dibandingkan saja ya. Frekuensi yang kejadian awal dibandingkan dengan frekuensi yang setelah dipendekin menjadi seperempat L gitu. Jadi F berbanding F aksen. F sebelum dirubah panjangnya berbanding frekuensi setelah diperpendek ya panjangnya gitu. Jadi berapa frekuensi yang terjadi frekuensi nada dasar yang terjadi ketika panjang kawatnya atau panjang dawainya sudah diperpendek seperempat kali semula gitu. Ya udah langsung saja ya kita bandingkan frekuensi semula dibagi frekuensi setelah dirubah panjangnya. Jadi untuk membedakan F per F aksen gitu ya. Jadi F frekuensi sebelum, F aksen frekuensi sesudah dirubah gitu panjangnya. Nah, gitu. Jadi kita ke rumus nada dasar dawai ya. Nada dasarnya adalah panjangnya itu setengah lambda kan, berarti lambdanya 2L ya kan. Nah di sini kan udah ditulis ya nada dasarnya itu lambdanya itu 2L ya. Untuk nada dasar kan tadi sudah kita pelajari bahwa lambda untuk nada dasar adalah 2 kali L. Untuk rumus frekuensinya pi per lambda, lambdanya diganti dengan 2L karena lambdanya 2L. Jadi frekuensi nada dasar rumusnya adalah pi per 2L. Nah, sekarang kita bandingkan frekuensi sebelum dan frekuensi sesudah. F per F aksen. Nah, F itu rumusnya kan pi per 2L. Jadi F-nya diganti dengan pi per 2L. F aksen juga diganti dengan pi per 2L aksen L-nya ya, karena L-nya dirubah. Nah, dari pi per 2L per pi per 2L aksen yang sama dicoret ya, tentu saja pi per 2 dicoret dengan pi per 2. Yang tersisa L per L aksen ya kan gitu. Ya, sebetulnya itu 1 per L per 1 per L aksen nah gitu kan. Kan itu pi per 2L. Nah, pi per 2-nya dicoret ya dengan yang bawah berarti 1 per L per 1 per L aksen nah gitu ya. Jadi L aksennya dibalik jadi di atas kalau seperti itu. Jadi F per F aksen itu menjadi sama dengan L aksen per L nah gitu. F-nya tadi dikatakan di soal 120 Hz. Jadi F-nya sama dengan 120 Hz. Jadi F diganti dengan 120, F aksennya yang ditanyakan masih tulis dulu F aksen sama dengan 1 per 4. Ya kan? Kan L aksennya itu 1/4 kali L-nya. Jadi yang L aksen itu 1/4 L per L. Nah, gitu ya. Jadi L-nya dicoret sehingga yang tersisa hanya 1/4. Jadi 120 per F aksen sama dengan 1/4. Ya, L-nya habis tercoret gitu. Jadi kalau sudah seperti ini ya langsung saja dihitung F aksennya, tinggal dikali silang kan gitu. Jadi F aksen sama dengan 4 kali 120 per 1 kan. 4 kali 120 480. Hasilnya adalah ketika si dawainya diperpendek 1/4 kali semula, frekuensinya yang tadinya 120 menjadi 480 Hz. Nah itu ya. Ini mudah lah ya, masa nggak bisa ya. Rumusnya hanya pi per 2L saja gitu ya. Nah pi per 2L pun itu dibandingkan jadi pi per 2-nya habis ya. Yang tersisa hanya L aksen per L gitu. Kemudian dimasukin L aksennya adalah 1/4 L per L, L-nya habis, yang tersisa 1/4. Sehingga 120 per F aksen sama dengan 1/4.
yang cari adalah F aksen, tinggal mengalihkan antara 4 dengan 120, hasilnya 480. Jadi jawabannya yang E gitu ya. Nah, itu jawaban yang E. Oke. Itu ya beberapa soal yang kita bahas. Kita masih ada waktu nih sedikit ya. Kita satu soal lagi aja ya. Ya, kita ke soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya. Kita baca ya. Dawai piano yang panjangnya 0,5 meter. Piano ada dawainya ya. Iya, memang piano itu bagian dalamnya itu berupa kawat-kawat ya, dawai-dawai ya, yang bergetar gitu. Dawai piano yang panjangnya 0,5 meter dan masanya 10 gram ditegangkan 200 Newton gitu ya. Maka saat dipetik, saat digetarkan gitu ya, akan menghasilkan nada-nada. Pertanyaannya adalah, maka frekuensi nada atas ketiga yang dihasilkan piano adalah, ini mah harus hafal rumus F3 ya, frekuensi nada atas ketiga. Tadi kan kita sudah pelajari frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua. Frekuensi nada dasarnya kan pi per 2L ya. Frekuensi nada atas pertamanya pi per L. Kemudian frekuensi nada atas keduanya 3pi per 2L. Nah ini sekarang di soal ini yang ditanyakan adalah frekuensi nada atas ketiga. Berarti kan rumusnya F3 sama dengan 4pi per 2L kan selanjutnya itu. Iya. Ya udah tinggal kita masukkan ke persamaan frekuensi nada atas ketiga. F3 sama dengan 4pi per 2L ya. Sudah lengkap di sini. Yang diketahuinya sudah ada semua nih ya. Yang pertama, dawai piano panjangnya 0,5 meter. Nah itu ya. Sudah diketahui panjangnya L-nya 0,5 meter. Kemudian masanya 10 gram dijadikan kilogram. Masa 10 gram dijadikan kilogram. 10 pangkat min 2 kilogram ya. Kemudian ditegangkan 200 Newton, berarti gayanya adalah 200 Newton F ya. Jadi sini ada nanti ada F besar, ada F kecil, jangan keliru ya, jangan pahili. Kalau F kecil itu frekuensi, kalau F besar itu force, gaya ya. Oke ya, persamaannya sudah kita ketahui bersama. Untuk frekuensi nada atas ketiga adalah 4pi per 2L. Oke ya, sampai di sini langsung saja kita masukkan angka-angka yang ada di dalam soal ke persamaannya ya. Di sini yang diketahui ada panjang, ada massa, ada gaya gitu ya. Jadi kita harus nyari pi-nya dulu ya, kecepatannya dulu. Kan rumus frekuensi nada atas ketiga 4pi per 2L. Nah, L-nya sudah ada, pi-nya ini harus dicari dulu dari apa yang diketahui di soalnya ini. Rumus pi kan kita sudah tahu bersama bahwa pi untuk gelombang stasioner ujung terikat ya, atau sesuai dengan percobaan Melde, pi-nya itu sama dengan akar F per mu atau sama dengan akar F kali L per M ya. Jadi kita masukkan angka-angkanya ke rumus akar F kali L per M. F-nya 200, L-nya 0,5, kemudian masanya 0,01 ya. Jadi 10 pangkat min 2 kg itu yang di atas, kalau min 2 nya dihilangkan kan menjadi 0,01 ya. 10 pangkat min 2 jadi 1 kali 10 pangkat min 2 12 ya betul. Jadi 10 pangkat min 2 kg itu sama dengan 0,01 kg. Oke, jadi akar FL per M isinya adalah F-nya 200, L-nya 0,5, M-nya 0,01. Setelah dihitung hasilnya adalah akar 10.000. Kan 200 kali 0,5 100 ya. 100 dibagi 0,01 ya 10.000 gitu ya. Jadi kecepatannya pi-nya adalah akar 10.000. 10.000 di akar 100 kan. Jadi sekarang sudah ada pi-nya, tinggal kita masukin ke rumus frekuensinya. Frekuensi sama dengan 4pi per 2L, berarti 4 pi-nya 100, 4 kali 100 per 2L ya.
Oh, ini mau dibeginiin dulu ya. Banyak caranya sih kalau sudah seperti ini. Setiap orang bisa memiliki cara masing-masing ya. Kalau ini mah 4 dan 2-nya dibagi dulu ya. 4pi per 2L, 4 dibagi 2, 2 gitu. 2. Jadi 2-nya habis, yang di bawah, yang atas tinggal 2 kan gitu. 4pi per 2L jadinya 2pi per L kan gitu. Jadi 2 kali pi 200 ya. 2 kali 100 kan 200 dibagi setengah, 400 hasilnya. Banyak caranya ya. Bisa langsung 4pi per 2L. Jadi 4 kali pi-nya kan 100 ya. Jadi 4 kali 100, 400 per 2L. L-nya itu kan setengah kali 2 kan 1. Ya 400 per 1 sama aja 400 isinya ya. Jadi banyak caranya. Setelah masuk ke bagian penyelesaian persamaan matematisnya, setiap kita dan setiap orang memiliki cara cepat masing-masing ya. Oke, itu untuk pembahasan soal yang terakhir ya. Mudah-mudahan beberapa soal tadi bisa membantu memahamkan kalian ya, ketika kalian nanti menemukan soal-soal yang sesungguhnya ya. Oke, mudah-mudahan untuk pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa ya dengan mudah kalian pahami semuanya mengenai materi tentang sumber bunyi dawai ini. Oke, kalau ada kekeliruan dari Bapak ya mohon maaf. Kalian bisa japri lah, bisa komen di bawah video ini apa yang kalian tanyakan atau apa yang akan kalian sanggah atau yang kurang setuju, boleh lah kita berdiskusi yang lebih baik ya, berdiskusi yang positif gitu, supaya menghasilkan pemahaman yang presisi dan lebih baik. Oke, itu dulu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.